Waludin, STP, ya ini andalan kita Pak, andalan kalkulator muda, bagus ya. Baik Pak, Bapak Ibu, Pak Ghazali dan Pak Abdul Ghani, perlu diketahui Pak penguji kita ini pada waktu pelatihan kepemimpinan, beliau ini ranking 1. Sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran beliau itu memberikan masukan ya untuk perbaikan. Pak Abdul Ghani, kami berikan kesempatan ya untuk menyampaikan gagasannya dengan judul optimalisasi early warning system yang disingkat EWS ya, sebagai standarisasi dan pencegahan kegawat daruratan pasien rawat inap di ruangan VIP Edelweiss di Rumah Sakit Undata Palu. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Awal, Pak Abdul Ghani mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu 10 menit untuk menyampaikan bahan ya, gagasannya melalui PowerPoint. Nah, persilakan Pak Abdul Ghani. Maaf Pak, share screen saya sudah muncul. Sudah. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain, APT MM selaku coach. Yang saya hormati Bapak Ghazali SKM selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Adiguna N. Yusuf SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Awaludin selaku evaluator. Perkenalkan, saya Abdul Ghani Bas. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Early Warning System sebagai standarisasi dan pencegahan kegawat daruratan pasien rawat inap di ruangan VIP Edelweiss Rumah Sakit Undata Palu. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan meningkatkan keselamatan pasien, manajemen rumah sakit harus memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal penurunan kondisi pasien. Perawat sebagai caregiver memberikan pelayanan asuhan keperawatan dengan melakukan pengkajian harian serta monitoring keadaan pasien. Ketika terjadi perburukan, orang pertama yang mengetahuinya adalah perawat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes /1128/2022 tentang standar nasional akreditasi rumah sakit, IWS merupakan salah satu elemen dalam pelayanan asuhan pasien yang harus diterapkan dan didokumentasikan pada rekam medis pasien di rumah sakit, di mana IWS diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Ada beberapa penelitian terkait IWS, diantaranya mengatakan bahwa sistem IWS ini membantu perawat untuk mendiagnosis dan mendeteksi perubahan kondisi pasien. Ada juga penelitian yang lain mengatakan bahwa 37% perawat tidak melaksanakan IWS sesuai dengan SPO. Kondisi di ruangan saat ini, perawat yang tidak bekerja pada pelayanan kritis itu kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan asesmen pada pasien yang akan masuk dalam kondisi kritis. Yang kedua, belum tersedianya SOP dan form IWS sebagai sistem scoring, dan jumlah perawat dan kapasitas bed tidak seimbang. Kondisi yang diharapkan, optimalnya asuhan keperawatan yang profesional dan efektif sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien di ruangan VIP Edelweiss Rumah Sakit Undata Palu. Dampak yang mungkin terjadi apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, beban kerja perawat akan meningkat, tingginya akan angka kematian di ruang rawat inap,
serta koordinasi antara dokter penanggung jawab pasien dan perawat tidak maksimal. Tujuan aktualisasi, IWS dapat menjadi standarisasi kegawatan pasien, IWS dapat mencegah terjadinya kegawatan pada pasien rawat inap, serta IWS dapat mempermudah pelaksanaan pelayanan. Manfaat aktualisasi untuk pemerintah, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan misi pertama dan misi ke-8, rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan misi pertama rumah sakit, untuk perawat meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan asuhan keperawatan, bagi masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan terpercaya, bagi penulis sendiri dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Selama kurang lebih 2 bulan bekerja di Rumah Sakit Undata Palu, adapun beberapa isu yang saya observasi dan saya diskusikan dengan kepala ruangan dan ketua tim. Yang pertama, kurangnya kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 5 moment mencuci tangan. Yang kedua, belum optimalnya layanan digitalisasi terintegrasi sistem manajemen rumah sakit. Yang ketiga, belum adanya standarisasi penilaian pencegahan pasien kegawatan di ruang rawat inap. Dan yang keempat, belum tersedianya layanan pembayaran digital seperti kris di rumah sakit. Dari 4 masalah tersebut dilakukan analisis menggunakan APKL untuk menentukan core issue. Dengan total tertinggi isu ketiga yaitu belum adanya standarisasi penilaian pencegahan pasien kegawatan di ruang rawat inap dengan total scoring 19. Dari masalah tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab, sehingga dicarikan solusi untuk mengatasinya menggunakan diagram fishbone, meliputi supplier, surrounding, skill, dan sistem. Pada identifikasi ini ditemukan core issue belum adanya standarisasi penilaian pencegahan pasien kegawatan di ruangan rawat inap. Ada beberapa selanjutnya untuk menemukan solusi dan penyebab masalah ini ada 4 gagasan kreatif atau alternatif pemecah masalah. Untuk itu dilakukan tapisan menggunakan tapisan McNamara untuk menemukan alternatif strategi yang efektif, efisien, dan mudah dilakukan. Untuk scoring tertinggi yaitu alternatif pertama, optimalisasi early warning system, sebagai standarisasi dan pencegahan kegawat daruratan pasien rawat inap di ruangan VIP Edelweiss Rumah Sakit Undata Palu. Dengan isu yang diangkat, belum adanya standarisasi penilaian pencegahan pasien kegawatan di ruangan rawat inap. Adapun tahapan kegiatan aktualisasi, pada minggu pertama bulan Juli melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan, menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, melakukan konsultasi kepada mentor, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan, serta meminta persetujuan mentor dan kepala ruangan untuk melaksanakan aktualisasi. Dengan output hasil yang diharapkan yaitu adanya dokumen rancangan, adanya dokumen persetujuan dari kepala ruangan dan mentor, serta dokumentasi kegiatan. Pada tahapan ini menerapkan nilai-nilai akuntabel, adaptif, kompeten, harmonis, dan menerapkan nilai manajemen ASN. Tahapan kedua pada minggu kedua bulan Juli, yaitu menyusun standar prosedur operasional dan mendesain form. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama mencari referensi bahan, yang kedua melakukan penyusunan SPO dan desain form, yang ketiga mencetak SPO dan form IWS, dan yang keempat membuat dan mencetak barcode QR dan link SPO IWS. Output hasil yang diharapkan yaitu adanya soft file dan hard copy SPO dan form IWS yang akan digunakan, adanya barcode QR dan link Google Drive untuk mengakses form tersebut. Pada tahapan ini nilai-nilai yang masuk yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan menerapkan nilai SMART ASN. Pada minggu ketiga, tahapan kegiatan yang dilakukan, sosialisasi dan demonstrasi, serta pemberian video edukasi penerapan IWS. Pada tahapan kegiatan ini yaitu menyiapkan materi sosialisasi, demonstrasi, video edukasi, dan kuesioner pengetahuan IWS. Yang kedua, memberikan pretest pengetahuan IWS. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi, demonstrasi, dan pemberian video edukasi. Yang keempat, melakukan post-test dan menganalisis pemahaman perawat. Dengan output hasil yang diharapkan, adanya lembar balik edukasi, video edukasi, kuesioner pengetahuan IWS,
hasil analisis pengetahuan IWS perawat serta daftar hadir. Pada kegiatan ini nilai-nilai yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan menerapkan manajemen ASN dan smart ASN. Pada minggu keempat bulan Juli, saya akan melakukan evaluasi dan monitoring penerapan IWS kepada perawat dengan tahapan kegiatan melakukan monitoring kepada perawat mengenai implementasi IWS kepada pasien, membuat laporan hasil evaluasi, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor. Dengan output hasil yaitu adanya lembar hasil monitoring pasien dan dokumentasi kegiatan, adanya dokumen laporan hasil. Pada tahapan ini saya menerapkan nilai-nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, kompeten, adaptif, harmonis, dan menerapkan manajemen ASN. Output dari kegiatan ini yang pertama SOP dan form IWS, yang kedua video edukasi, yang ketiga kuesioner tingkat pengetahuan, dan yang keempat barcode dan link. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Abdul Ghani. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat waktunya itu 8 menit Bapak menyampaikan, bagus ya. Iya Pak. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada mentor Pak Ghazali untuk memberikan penguatan apa yang akan dilakukan oleh Pak Abdul Ghani. Kami persilakan Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghazali sebagai mentor dari Pak Abdul Ghani Bas, sekaligus atasan langsung di Rumah Sakit Data karena kapasitas sekarang saya itu sebagai kepala seksi di perawatan dan kebidanan Rumah Sakit Data. Jadi Pak Abdul Ghani ini staf langsung saya yang bekerja sebagai pelayan langsung di ruangan Edelweiss. Saya juga pertama-tama juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri seluruh panitia yang sudah memberikan materi-materi arahan-arahan selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, materi terkait dengan nilai-nilai yang harus anut profesi keperawatan, karena profesi keperawatan dalam bertugas langsung kepada pasien, karena memang untuk profesi perawat ini kerjanya anggap sangat berat, karena di Undata itu masih banyak sekali masalah. Hari ini masalah dipecahkan, besok muncul lagi masalah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh staf saya tadi, anggota saya dari Undata, terkait dengan pengkajian isu-isu yang sudah diangkat sebanyak 4 tadi, sebenarnya 4 banyak. Jadi berdasarkan materi-materi yang sudah diajarkan selama ini di pelatihan latsar ini. Jadi apa yang disampaikan oleh anggota saya tadi memang isu-isu yang betul, dan harus saya sebagai kepala seksi juga bagaimana cara kita bersama mencari solusi supaya masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit Data yang sangat kompleks akan teratasi. Itu saja pengantar awal saya untuk Bapak panitia di Latsar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan gimana moderator untuk berdiskusi dan memberikan masukan-masukan kepada anggota-anggota saya dari Undata, karena bukan cuma 1 orang, 6 orang nanti hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali telah memberikan penguatan dan dukungan apa yang dilakukan oleh Pak Abdul Ghani. Berarti ada 6 peserta Bapak dampingin hari ini ya. Kalau di kelompok ini ada 2 lagi Pak ya. Ada Ibu Nila sama Ibu Stevi. Iya Pak, terima kasih. Tadi saya mendengar memang kalau tugas-tugas keperawatan selalu ada masalah ya. Ya, kalau saya selalu ingat itu ada masalah tanpa masalah.
Yang penting jangan penggadian pindah di rumah sakit. Oke, baik, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak penguji. Mohon Pak Abdul Ghani catat masukan, kritikan dari Pak penguji ya. Tentunya untuk kelancaran pelaksanaan rancangannya Bapak. Kami dengan hormat persilakan Pak Adi Guna untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Wahab. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami yang hari ini bertindak sebagai coach, Pak Dr. Andos Abdul Wahab Harmain, APTMM. Terima kasih. Iya, alhamdulillah hari ini saya berpasangan dengan Bapak ini, jadi tidak terlalu berat menguji, tidak terlalu banyak perbaikan. Mungkin sedikit penyesuaian saja Pak Coach. Siap. Ya, Silakan, yang kami Pak. hormati Pak Ghazali SKM yang hari ini bertindak sebagai mentor. Terima kasih atas dukungannya Pak terhadap peserta latsar kami ini. Insya Allah Bapak hari ini mendampingi 6 orang ya, di kelompok ini 3 orang. Ya, pagi ini 3. Kami hormati Pak Awaludin SSTP sebagai evaluator. Terima kasih atas fasilitasi kegiatan ini. Kemudian Pak Abdul Ghani Bas. Iya Pak. Escape Nurse ya. Yang kami banggakan tentunya. Ya. Mohon izin Pak Coach untuk Pak dan Pak Mentor untuk memberikan sedikit saran, masukan juga mungkin beberapa perbaikan atau penyesuaian terhadap rancangan aktualisasi Pak Abdul Ghani yang berjudul optimalisasi Early Warning System IWS sebagai standarisasi dan pencegahan kegawat daruratan pasien rawat inap di ruangan VIP Edelweiss RSUD Undata. Ya, baik Pak Abdul Ghani sudah siap Pak? Sudah sehat ini Pak Ghani? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, tolong disiapkan catatannya ya. Baik Pak. Iya, yang pertama kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Mungkin kalau untuk sistematika penulisan kita tidak ada standar baku ya, cuma supaya enak dilihat, ada baiknya daftar gambarnya ditambahkan nanti. Oh iya Pak. Karena ada gambar diagram fishbone kan. Ya. Kemudian yang berikut kita masuk di latar belakang. Ya, saya mau tanya untuk IWS ini dia bentuknya sistem asesmen ya? Iya betul Pak, sistem asesmen. Ya. SOP-nya belum ada. Untuk saat ini di Undata sudah melaksanakan yang namanya memonitoring pasien tapi dalam bentuk grafik. Nah, untuk dalam bentuk scoring itu belum ada. Oh ya, berarti scoringnya dilakukan IWS menggunakan IWS. Iya betul Pak. Oh iya, baik. Untuk latar belakang saya kira sudah cukup baik ya. Sudah tergambar kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, juga dampak, kemudian ada regulasi pendukungnya, regulasi pendukung isu. Ya, sudah baik ya. Tujuan dan manfaatnya juga sudah tergambar dengan jelas. Kemudian kita masuk di bab 2, rancangan aktualisasi. Nah, di bab 2 ini sudah disampaikan juga agenda 2 dan agenda 3 tentang nilai-nilai ASN berakhlak ya, bagus. Nah, kita lihat tabel tapisan isu menggunakan McNamara ya. Iya, McNamara untuk menapis Ya, gagasan nanti, kreatif. Ya, tolong ditambahkan sedikit narasi di bawah tabel tapisan isu McNamara. Oh iya, baik Pak. Nah, dijelaskan sedikit supaya tidak lari sendiri tabelnya ini. Iya. Ada pengikat narasi pendek kan? Baik Pak. Iya. Nah, ini kita masuk di poin yang paling penting, rencana kegiatan aktualisasi. Saya lihat ada 5 kegiatan ya.
dengan 15 tahapan kegiatan Ada yang akan 4 dilaksanakan tahapan dalam kegiatan. waktu kurang lebih 1 1 bulan ya. Iya. Iya, 1 bulan. Yang pertama saya tanya, mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan 5 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan? Iya bisa Pak. Iya. Kegiatan pertama, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama, tahapan kegiatannya menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Outputnya dokumentasi kegiatan, dokumen rancangan. Nah ini tolong diperbaiki, disesuaikan kembali bahasa outputnya, Pak Ghazali ya, Pak Ghazali, maaf, Pak Abdul Ghani ya. Iya Pak. Ya, Pak Abdul Ghani tolong disesuaikan bahasa outputnya. Bahasa outputnya itu tersedianya bahan menggunakan kata-kata terlaksananya untuk pelaksanaan konsultasi. Iya. Pokoknya terlaksananya, tersedianya, terkumpulnya, tersusunnya itu bahasa-bahasa output. Nanti dokumentasi kegiatannya itu menjadi evidence atau data dukung. Ya. Baik. Nanti di proses penyusunan laporan aktualisasi. Iya. Pak Ghazali, kemudian ada 15 tahapan kegiatan yang tentunya dikaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak ya, Pak Ghazali. Iya Pak. Iya Pak. Nah, saya mau tanya, dari 15 tahapan kegiatan ini belum ada saya lihat nilai loyal yang Bapak Ghazali, Bapak Abdul Ghani kaitkan dengan tahapan kegiatan. Pak Abdul Ghani. Saya mau tanya nilai loyal itu seperti apa Pak Abdul Ghani? Loyal ini berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan umum. Seperti itu Pak. Iya, kira-kira bisa dikaitkan atau relevansi dengan tahapan kegiatan yang mana? Dimasuk di tahapan sosialisasi Pak. Oh iya, selain di sosialisasi? Di tahapan yang ketiga Pak, di sosialisasi, demonstrasi dan pemberian video edukasi. Selain itu ini juga bisa masuk di tahapan evaluasi dan monitoring. Baik, iya. Nanti ditambahkan ya, baik Pak Abdul Ghani, nanti ditambahkan nilai loyalnya dan dikaitkan dengan tahapan kegiatan yang Pak Abdul Ghani sampaikan tadi. Saya kira secara umum ini sudah baik, rencana kegiatannya sudah relevan dengan isu yang diangkat. Ya, tinggal itu saya ingatkan kembali untuk menyesuaikan kembali bahasa outputnya. Iya. Ya, terlaksananya, tersosialisasikannya, tersampaikannya. Nah, itu semua bahasa-bahasa output. Nanti lembar-lembarannya ini menjadi data dukung. Itu nanti disampaikan di laporan aktualisasi. Ya, kemudian untuk jadwal agar tergambar dengan jelas dan memudahkan Pak Abdul Ghani dan teman-teman nanti mengupload tahapan kegiatannya per hari di Kolabjar, baiknya jadwalnya disesuaikan per hari, per tanggal. Oh iya. Ya, jadi bulan Juli Senin sampai Sabtu ya. Oh baik Pak. Atau nanti disesuaikan per hari. Begitu juga bulan Juli, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga sampai pekan keempat, ya. Nah, ini untuk menghindari juga jangan sampai satu pekan itu dilaksanakan habis waktu untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi. Oh iya Pak. Iya. Ya baik, cukup. Saya kira itu saja dari saya secara umum. Tulisan rancangan aktualisasi Pak Abdul Ghani ini sudah baik. Selamat atas telah dilaksanakannya ujian rancangan aktualisasi. Tetap berkonsentrasi
petunjuk terkait rancangan aktualisasi kepada mentor. Tetap minta bimbingan dan arahan kepada Bapak Coach ya. Jaga kesehatan, kita ketemu di ujian laporan aktualisasi selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Ghazali, Pak Mentor atas dukungannya. Kemudian Pak Coach ya telah membimbing ini Pak Abdul Ghani sampai di rancangan aktualisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pemuji ya. Pak Abdul Ghani, Pak Ghazali sudah lihat itu kualitas pemuji ya. Beliau ini ranking 1 di pelatihan kepemimpinan Pak. Jadi kelihatan sekali. Jadi Pak Ghazali tolong dicatat ada masukan-masukan ya. Iya Pak. Cukup cerdas ya, cukup cerdas beliau ya. Ya sebagaimana yang kita saya bimbing kemarin ya, itu kan berpulang kepada penguji ya, kita mendapat penguji yang handal ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak penguji ya. Ya, sama-sama Pak Guru. Ya, kemudian Pak Ghazali atas kehadirannya Pak. Terima kasih juga bimbingan Bapak ini. Tinggal Bapak kawal Pak 1 bulan ke depan. Kalau ada apa-apa ya kita bisa kawal sama-sama Pak ya. Tapi saya lihat semua ini ya Pak Ghazali, tidak hanya Pak Ghazali, semua ini ya karena saya lihat peserta ini mereka itu ada karena hasil seleksi, betul-betul seleksi yang melalui chat. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Ghazali, atas masukan dari Pak Pemuji, kemudian Pak Abdul Ghani. Sukses ya, selamat, catat ya. Langsung selesai ini Bapak melompat, tarik nafas, langsung ke Sebaik. Supaya besok saya tanda tangan perbaikannya. Iya, siap Pak. Siap Pak. Saya kembalikan ke Pak Awal, Coach Evaluator. Mana saya punya host ini handal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Coach. Ya. Baik, terima kasih Pak Pemuji atas masukannya, dan terima kasih Pak Ghazali atas kehadirannya, telah memberikan dukungan peserta kita Pak Abdul Ghani. Selamat melaksanakan aktualisasi Pak. Siap Pak. Baik, mohon izin Pak Abdul Ghani, saya pindahkan kembali ke ruang besar. Untuk Pak Ghazali tetap stay Pak ya. Kita lanjutkan dengan serta selanjutnya Ibu Nihla dengan